berdasarkan dari pengalaman kami selama 15 tahun, teman-teman. Jadi ada story-story yang sangat powerful, yang sangat kuat, yang bisa membantu teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya, apakah story-story ini menggantikan 10 LPS? Oh, tidak. Tidak boleh menggantikan 10 LPS. 10 LPS harus tetap dijalankan. Nah, story-story ini bagaimana? Oke. Sometimes teman-teman sudah melakukan 10 LPS. Ya. Udah semuanya runtut, selesai. Setelah itu, pada waktu kejadiannya tidak closing. Nah, kira-kira berapa hari kemudian ketemu lagi sama orang yang bersangkutan. Nah, teman-teman mau 10 LPS lagi. Kemungkinan akan sangat kagok, canggung. Ya, bro, aku ada market survei. Loh, tadi kan kemarin kan minggu lalu kan udah market survei, masa market survei lagi lu mau tawarin gua lagi. Nah, itu agak canggung. Atau ya, sudah tahu teman-teman ya, kira-kira orang ini masalahnya ada di mana ya. Cuman pada waktu mau menyampaikan market survei ceritanya, teman-teman perlu untuk masuk secara powerful, secara kuat. Nah, setelah itu teman-teman masuk market survei. Itu yang kedua, ya. Atau ada lagi ataunya. Atau ya, teman-teman sudah 10 LPS tetapi belum berhasil closing pada saat itu dan teman-teman menemukan ini kayaknya cerita ini cocok. Ya, gue masukin dah. Ya. Jadi hitung-hitung gini, toh nggak closing juga kan. Saya masukin cerita ini ya dan berharap dengan cerita ini karena dia powerful bisa closing. Ya kita nggak tahu apakah itu masuk ke dalam hatinya dia. Yang kita bisa lakukan adalah kita kerjakan. Nah, perlu satu penghayatan dalam cerita-cerita ini. Ya, nanti ada satu cerita lagi yang dari 7 ini adalah bagaimana saya melakukan atau kami melakukan closing yang kuat pada saat closing tersebut lemah. Itu ada ceritanya lagi, ya. Nah, terus saya tanya, kenapa 7? Ya kalau 70 kebanyakan ya. Kalau cuma 3 kesedikitan gitu loh. Ya by the way, ya teman-teman yang sudah tahu di sini saya suka angka 7 juga. Jadi biarlah ini menjadi 7. Oke. Ya, kita akan mulai ya. Nah, karena saya sharing-nya ini memakai foto, jadi teman-teman akan tetap bisa melihat saya. Oke. Saya akan mulai dengan cerita-cerita ya, mulai ya dengan cerita-cerita yang powerful ya. 7. Bentar, 1. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ya, saya janji ya, tidak akan melewati jam 8. Oke, kita akan mulai. Nah, inilah cerita pertama, teman-teman sekalian. Nah, di cerita pertama ini, ya, saya akan mulai conversation dengan Lendra. Len. Ya, kok. Ya. Len kenal Ipman, Len? Oh, kenal dong, kok. Itu kan kenal ya. Bagus. Nah, Ipman ini jago loh, Len. Ya. Ya. Menang terus loh dia. Lawan pesilat Cina menang. Jepang menang, ya. Karateka Amerika menang. Petinju Inggris menang terus loh, Len. Tahu nggak, Len? Ipman itu kalahnya dengan siapa? Hah? Sama siapa kok? Nah, itulah, Len. Ipman itu kalahnya sama penyakit kritis, Len. Oh. Iya, betul. Ya. Kalau ditanya, ya, Ipman kalah sama siapa? Bingung. Kalah sama siapa ya? Sama Bruce Lee kali. Loh, Bruce Lee itu muridnya. Ya. Di sini kalau ada yang chat itu, apalagi kok ID itu, suka dia. Ya.
Sama Bruce Lee muridnya. Ya ini yang ngajarin Bruce Lee. Nah, dia itu kalahnya sama penyakit kritis, Len. Nah, sekarang Len coba liatin. Ip Man ini sama saya sama loh. Coba saya gini. Tuh kan sama kan? Sama atau beda? Beda lah kok. Beda ya. Betul. Ya, saya ini Ip Man, tetapi bukan nama, tetapi singkatan. Ya, I itu income. Jadi P itu protection. Jadi income protection itu kan IP ya. Income protection man gitu. Maksudnya saya itu bertugas untuk memproteksi penghasilanmu, Len. Ya. Boleh ya? Saya minta waktu 10 menit aja. Saya siapkan formulanya. Oh. Tapi saya udah punya kartu asuransi loh kok yang sesuai tagihan. Betul, Len. Tenang aja, saya siapkan formulanya, ya. Oke ya. Nah, maksudnya gimana tuh kok? Oke. Terus habis itu teman-teman market survei. Ya. Oh iya, 10 menit kan? 10 menit market survei, habis itu teman-teman presentasi, ya kan? Nah, teman-teman ngomong, ini Len, income protection-nya Len akan menyiapkan dana 1 miliar. Oh, oke. Bagus juga ya, Pak ya? Nah, bagus ya, Len. Ya. Nah, Lendra ngomong, saya sudah punya. Tapi saya sudah punya itu, kartu kesehatan. Kartu asuransi ya, Len. Tadi waktu pertanyaan Koko kan sama ya, Len. Koko tanya kan, kartu asuransinya. Lendra kan udah ngomong kan? Betul ya? Nah, untuk itu, ya coba dilihat. Nggak ada nih kartu asuransinya. Betul kan? Ya. Cuman saya tanya sama Lendra. Len, kartu yang tadi, Len. Kartu tadi ini ceritanya. Itu untuk membayar tagihan apa, Len? Tagihan rumah sakit kok. Betul. Kartu asuransi itu untuk bayar tagihan rumah sakit. Bagaimana dengan tagihan selain rumah sakit? Ya juga ya. Nggak dibayarin lah. Nah, Lender tanya maksudnya. Ya, maksudnya gimana tuh kok? Nah, maksudnya gini, Len. Contoh, Lendra pergi ke sekolahnya sekolahnya Hio. Pakai kartu itu, Len. Bisa bayar uang sekolah nggak? Diketawain bisa kok. Nggak bisa, bener ya, nggak bisa. Nah, makan sehari-hari, misalkan Lendra pergi ke bakmi karet ceritanya, bakmi planet ceritanya, ya, pakai kartu itu. Nih saya ada kartu nih, kesehatan, bisa, Len? Enggak. Pergi ke Carrefour bisa? Enggak. Beli susu, beli gula bisa? Enggak bisa. Bayar listrik bisa nggak? Apalagi nggak bisa juga. Air? Enggak. Telepon? Enggak. Transportasi? Enggak. Nah, berarti harus ada yang lain untuk bisa beli susu di supermarket, bayar makanan di restoran, ya. Nah, apalagi orang yang terkena sakit kritis kayak Ip Man tuh, ya, penghasilannya itu bisa terancam hilang loh. Iya. Kenapa? Karena orang tersebut kemampuan bekerjanya sudah sangat berkurang. Men. Yes. Jadi siapa yang akan bayari semua tagihan-tagihan itu, Len? Siapa? Siapa dong kok? Tahu nggak? Ada loh yang mau bayar. Siapa tuh kok? Ada, Len. Siapa? Ya saya, Ip Man. Income Protection Man. Nah, saya akan membayar tagihan-tagihannya. Ya. Jadi, punya pegangan uang supaya cepat kita sembuh, Len. Ya. Jangan seperti Ip Man yang di film. Betul, Len. Ya. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman bisa lanjutkan dengan presentasi jurus 3, boleh. Dan teman-teman bisa lanjutkan dengan jurus 3000, boleh. Yang penting jangan lupa teman-teman tanya sesuai dengan KTP ya, Pak. Nah, kok mesti terangin nggak untuk rumah sakitnya? Nggak perlu. Kita cuma jualnya income protection. Loh, kenapa kok jual income protection? Karena pada waktu tadi market survei, Lendra udah ngomong, udah punya kartu rumah sakit. Entah itu black card, entah itu brown card, entah itu red card, terserah. Udah punya, nggak perlu. Berarti nggak sesuai dong kok sama 10 LPS sesuai. Alurnya sesuai. Cuman kalau kita sudah tahu bahwa dia sudah punya kartu rumah sakit, nggak perlu lagi kartu rumah sakit. Ambil ini. Oke. Dan kalau teman-teman mau tahu
apakah ini powerful? Ini powerful, teman-teman. Salah satunya dokter gigi saya. Saya ke dokter gigi, ceritanya, ini terjadi 3 minggu yang lalu ya, Maya. 3 minggu yang lalu, saya dokter giginya udah ngomong, saya udah ambil Allianz. Loh, saya udah ambil kartu rumah sakit. Lah, dokter gigi ini, teman-teman ya, 2 tahun yang lalu, saya prospek, dia nggak mau. Dia panggil suaminya di depan saya, dia tolak mentah-mentah. Suaminya yang nolak saya. Saya keep in touch, dia ambil sama tetangganya, teman-teman, sama tetangganya. Dia sama anaknya, 2 ya anaknya, Maya. 2 anaknya ambil semuanya. Aduh, saya ngelus dada. Aduh, dia bilang, kenapa lu ambil sama orang lain, padahal gua kan pasien lu, gitu loh. Iya, soalnya tetangga, Pak, nggak enak. Oke. Bu, Ibu tahu Ipman? Loh, itu gitu. Itu setelah saya diberesin giginya, saya kan scaling sama dia. Udah scaling, saya tanyain sama dia, Ibu tahu Ipman? Nah, ini lalu seperti ini jalannya. Ya, teman-teman ya. Jadi bisa, semuanya bisa. Oke? Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman merasa berguna, tolong di-chat. Bagus, oke. Ada komen, silahkan. Kenapa? Saya jadi happy. Ya. Dan saya mau minta teman-teman untuk terima kasih ya dengan Pak Mas Isa. Kenapa? Mas Isa ya yang bikin ini. Ya. Ide memang dari kami berdua. Ya. Tolong terima kasih Mas Isa, Miss Lia ya, karena Mas Isa, Miss Lia yang membuat presentasi-presentasi ini. Ya. Dan minggu ini mereka ulang tahun berdua. Hari ini Mas Isa ulang tahun. Makanya, aku enggak janjian karya Mas Isa ditampilkan di sini. Ya, luar biasanya ya di sini ya, teman-teman ya. Boleh kasih tepuk tangannya dong, teman-teman. Ya, tepuk tangan buat Mas Isa, Miss Lia ya, luar biasa. Dan ide ini saya godok berdua, ceritanya dengan istri saya bersama dengan Pak Nur Bali. Jadi pada waktu Pak Nur Bali, ya waktu itu dengan Mas Isa, itu kan BE ya teman-teman di tahun lalu. Kita godok ini, ide-ide ini, ya luar biasa ya. Ya, so thank you juga pada Pak Nur Bali, sparring partner pada saat itu. Ya, Pak Nur Bali juga sudah praktek ya teman-teman ya untuk beberapa yang di sini dan manjur, jadi teman-teman bisa pakai. Ya, oke ya. Ini Ipman namanya. Income Protection Man gitu. Oke. Ya, kita mulai lagi ya. Oke ya. Nah, oke, next. Ini saya pakai pada waktu ada seorang, ini cerita nyata. Ini cerita nyata ya. Cerita nyata, betul, thank you Pak Syakir ya. Cerita nyata ya, ada seseorang ceritanya nasabah ya. Itu nggak mau ambil penyakit kritis. Ya, nggak mau ambil penyakit kritis. Dia cuma mau ambil jiwa. Nah, ini cerita nyatanya seperti ini. Nah, Len, jadi ada nasabah datang ke saya, Len, ya, mau ambil asuransi sakit kritis sama rawat inap, Len. Ya. Ya, padahal dulunya dia kekeh hanya mau ambil asuransi jiwa. Ini terjadi, Len. Ini terjadi, ya. Terus saya tanya alasannya. Nah, dia cerita dulu. Bekas atasannya selalu bilang, ingat, beli asuransi hanya jiwa saja. Karena semua orang pasti mati. Tidak perlu penyakit kritis, tidak perlu rumah sakit, karena kalau sakitnya ringan, kita bisa bayar. Ya. Kalau kena kanker, ya matilah, nggak usah diobatin lah. Nggak usah diobatin, ngapain? Udah pasti mahal, udah, nggak usah diobatin. Nah, ini ya nasabah ini, Len, ya. Seminggu yang lalu, ya, saya ketemu sama dia. Ini saya cerita aja dulu, ya, Len ya. Nah, ceritanya dia besuk mantan atasannya. Nah, terus, ya, dia terkena kanker usus. Di hadapannya orang ini ceritanya, Len, di hadapannya dia nih, ya, dia berpesan, tolong omongin anak saya supaya saya balik dirawat di Singapura aja. Saya ingin banget sembuh.
saya ingin banget sembuh. Itu Len yang terjadi. Ya, ketika keluar ruangan, ya, klien ini bertanya, nasabah saya bertanya, papa kamu kenapa? Oh, gini Om, papa mau sembuh, tapi kami sudah nggak punya uang lagi, dan beberapa aset keluarga sudah terjual. Beberapa bulan di Singapura, keluarga sudah menghabiskan 2,4 miliar, kata anaknya. Nah, makanya nasabah itu datang ke saya, Len, minta dibukain. Tadinya nggak mau loh. Jadi ceritanya, mana yang dipilih, Len? Bicara atau fakta? Fakta. Iya. Jadi 1 juta ini udah cukup ya, Len ya. Ini karena 1 M ya. Boleh ya, Len ya? Ambil ya. Oke kok. Nah, itu teman-teman. Ini penting sekali ya, teman-teman ya. Ya, cerita-cerita ini. Nanti di-sharing. Ya, nanti di-sharingin. Ya, nanti di-sharingin. Oke. Ya. Nah, yuk kita lanjut lagi ya. Ini udah cerita keberapa? Kedua ya, Len ya? Kedua kok. Kedua ya. Oke. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Ini yang ketiga. Oke. Jadi, yang ketiga ini satu cerita yang namanya pembukaan jam 12. Pembukaan jam 12 itu terjadi pada saat kita sudah mau closing orang, ceritanya, tetapi orang tersebut bilang, saya mau tanya istri. Atau dia mau tanya suami. Oke, sekarang saya bicara sama Lendra. Ya kok. Lendra ngomong. Saya tanya istri dulu di rumah kok ya. Boleh, saya setuju sekali. Ya. Nah, saya mau tanya nih. Lendra sendiri udah setuju? Kalau lihat manfaatnya sih saya setuju nih kok. Setuju ya. Berarti Len, jika Wanda setuju, maka pengajuan ini saya proses. Betul ya? Betul. Jika Wanda tidak setuju, pengajuan tidak diproses. Betul? Ya, betul. Nah, pada dasarnya Lendra udah setuju. Betul ya, Len? Ya kok, betul. Betul. Nah, supaya tidak bolak-balik, Ren, kita selesaikan dulu administrasinya. Tolong percaya sama Koko ya, Len, bahwa saya akan simpan pengajuan ini. Oke. Len, tolong Lendra bicara sama Wanda. Jika Wanda tidak setuju, tolong sebelum jam 12 besok siang, Lendra hubungin sama Koko. Nah, oke ya. Nah, kalau Wanda setuju, maka Lendra tidak perlu hubungi saya. Saya akan proses pengajuannya saat jam 12 siang besok. Oke ya, Len? Oke kok. Oke, nah ini sesuai dengan KTP. Teman-teman, ini dilakukan pada saat jurus 3.000, orangnya bilang, saya mau tanya suami, saya mau tanya istri, saya mau tanya orang tua, saya mau tanya koko saya mau tanya adik saya mau tanya om saya mau banyak tanya itu. Nah, kenapa saya bilang kalau misalkan Wanda setuju, maka Lendra tidak perlu hubungi saya? Kenapa, Len? Karena otomatis sudah beres. Karena kan sayanya udah setuju. Betul, betul. Ya, kalau misalkan ya yang terjadi adalah Wanda tidak setuju, nah, maka Lendra bisa hubungi saya. Ya. Sebelum jam 12. Yes. Nah, teman-teman, 80% yang terjadi adalah Lendra pulang, Lendra lupa. Karena sebenarnya yang terjadi adalah kalau misalkan Lendra cuma ambil 1 juta, 2 juta, itu nggak perlu ngomong sama Wanda juga sebenarnya. Cuman lebih enak kan kalau misalkan saya mau mengulur waktu, kan saya bilang, ya nanti ya, saya kan ngomong sama istri dulu, kan Menteri Keuangan, banyak teman-teman. Saya ngomong sama orang tua dulu, kan nggak enak. Saya nggak enak dong sama orang tua, saya kan masih sendirian. Saya perlu ngobrol dong sama pacar saya. Kan nggak enak nanti kalau saya ambil nih, nggak ngomong sama pacar saya. Padahal ngomong nggak juga. Loh, contohnya gini aja deh, contohnya. Kalau misalkan beli handphone ceritanya. Kalau tadi kan 1 jutaan tuh ceritanya, 1 bulan. Atau mungkin ambil 700.000 malah justru lebih rendah lagi. Handphone contoh katakanlah ini handphone. 7 juta, 8 juta, 10 juta, 12 juta.
nggak ngomong sama orang tuanya. Istri, katakanlah, apalagi kalau istri orangnya yang lumayan gitu ya ceritanya ya. Beli tas, ya 10 juta, 20 juta. Nggak ngomong sama suaminya. Kenapa? Karena udah ada allowance-nya, Kak. Tapi begitu asuransi, kenapa mesti ngomong? Sebenarnya itu hanya taktik aja supaya mengulur. Makanya kita juga harus punya taktik. Ya, taktik kita adalah, ya nanti kalau misalkan suami tidak setuju, Bu, ya, Ibu sebelum jam 12, ya, besok tolong hubungin kami. Kalau tidak, ceritanya, ya, berarti kami pikir Ibu juga udah setuju, Ibu udah ngomong sama suami ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau suami setuju, Ibu nggak usah hubungin kita. Enak kok, Bu. Beres. Supaya nggak bolak-balik aja. Ya. Percaya, Bu ya? Ya silakan, sesuai dengan KTP. Itu, teman-teman. Oke ya. Nah, kalau ini berguna, ya tolong komen, teman-teman. Ya. Ini cerita keberapa ya, Len ya? Ketiga kok. Ketiga. Ya, sekarang kita masuk ke 4. Ya, keempat. Keempat. Oke, kita masuk ke 4. Nah, ini yang keempat. Nah, ini keempat. Ya, mantap, mantap, betul. Ada satu ceritanya yang pada waktu kita market survei, tahuan dia ambil produk ceritanya dan ambil produknya kira-kira 8 tahun yang lalu. Kalau 8 tahun yang lalu dan tidak pernah diupdate, maka dia itu pasti produknya inner limit. Kartunya itu inner limit. Nah, kita ngomong sama dia. Oh, ada ya kok ya kartunya? Oh, bagus ya kok ya. Udah berapa tahun yang lalu? 8 tahun. Oh, bagus, bagus, bagus kok. Oke, boleh ya saya teruskan ya. Oke, teruskan teman-teman. Sampai pertanyaan ke-8, teruskan, udah selesai semuanya. Teman-teman udah selesai menerangkan seluruhnya sampai 10 LPS, pada waktu jurus 3.000 ceritanya, dia bilang, lah saya kan udah punya. Betul. Betul, Len. Kamu sudah punya, Len. Ya. Iya. Boleh ya, Koko cerita sedikit ya, Len ya. Oke. Oke. Jadi gini, Len, kejadiannya. Ya, sambil tunjukkan ini, boleh. Waktu itu seorang ibu itu lagi memasak, Len. Lalu kompornya meledak. Oh, Ya, akhirnya dia masuk rumah sakit ya. Nah, dia tuh pakai asuransi yang jenisnya ya kuno ceritanya ya. Zaman itu adalah zaman yang pakai si inner limit. Inner limit itu apa? Nah, saya akan terangkan, Len. Tenang aja, saya akan terangkan ya. Nah, coba dilihat di situ. Daily room sama board ceritanya. Nah, batas maksimumnya berapa? 27 juta. Betul ya? ya. Nah, udah mending yang dibayar 31,5 juta. Ada eksesnya dong? Ya. Eksesnya 18. ICU-nya juga dibatasin 39 juta. Nah, jumlah klaimnya 122. Akhirnya eksesnya berapa? 83. Betul. Terus spesialis visit dibatasi 12 juta. Ekses 5 juta. Nah, tetapi yang ini nih, mohon untuk supaya dilihat betul-betul. Untuk pembedahannya ceritanya ya, karena kalau namanya luka bakaran itu pembedahannya juga memang kompleks ya ceritanya ya. Itu limitnya 42 juta. Coba dilihat pembedahannya berapa? 900 juta. Iya, 900 juta. Jadi 850 juta bayar sendiri. Lalu yang lain-lain seperti obat-obatan, batasnya berapa? 29 juta. Betul. Jumlah klaimnya berapa, Len tuh? 795 juta. Iya, 800 juta. Jadi bayar sendiri berapa? 765 juta. Nah, sekarang nih ceritanya, ya saya nggak perlu bacain semuanya lah, ya. Biayanya itu sebesar 1,9 miliar. Hanya bisa diganti dengan 158 juta. 158 juta. Nah, menurut Lendra, apakah produk ini sudah memenuhi keinginan Lendra? Enggak. Enggak, betul. Sakit kepala yang ada kok. Iya, betul, betul. Cuman saya mengerti, kan Linda nggak tahu, betul ya? Nggak tahu kan, ada produk bagus ini gitu ya. Nah, sebenarnya nih ceritanya, dengan asuransi Allianz HSCP X-Plan, S-Charge, yang terendah yaitu klasik. Klasik itu kan terendah ya. Batas manfaatnya 2 miliar per tahun. Maka semua biaya ini bisa terbayarkan. Bagaimana, Len? Ya sih. Ya, betul ya. Mau pilih mana? Inner limit atau S-Charge?
S-charge dong kok. S-charge ya, oke. Yang inner limit jangan ditutup ya. Jangan ditutup dulu. Ya, ini kan baru pengajuan. Ya, nanti kalau sudah selesai setahun, semuanya sudah tercover, nanti kalau misalkan mau diterusin silakan, nggak terusin juga terserah. Yang penting ini sudah full cover ya S-charge-nya. Boleh ya sesuai dengan KTP ya, Len? Oke kok. Oke, yes. Sip. Nah, oke. Jadi sudah berapa itu? 4. Ya. Ternyata teman-teman, saya dapat pesan ya. Ternyata sudah ada satu revisi. Ini 4 ya, Len ya? Ya. 4 ya. Oke. Ada revisi teman-teman. Revisinya kilat loh nih dari kamu ya, Maya? Atau Mas Isa? Mas Isa loh. Teman-teman kasih tepuk tangannya dong. Kasih tepuk tangannya. Direvisi langsung sama Mas Isa. Ya. Oke. Ini yang tadi keempat ya, Len ya? Ya, keempat kok. Ini yang kelima ya? Nih, kelima. Ya, ini oke. Oke, saya kembali lagi ya, saya ceritain lagi. Ya, saya ceritain lagi. Nah, oke. Nah, saya ketemu sama pedagang berlian ceritanya, ya. Nah, pedagang berliannya saya ngobrol-ngobrolin, dia bilang, kartu kesehatan nggak perlu, ya. Saya selama ini pakai yang itu loh, yang 15 juta itu loh. Terus itu dari mana itu? Oh, dari perusahaan. Kita pakai perusahaan ceritanya, ya. Tapi sebenarnya saya cuman masukin aja nama di situ, nanti pakai itu saya bayar cuman berapa itu? 17 juta setiap itunya. Oke. Saya tanya, kok tahu nggak ada power clause-nya atau enggak? Nah, saya bertanya sama Len, kamu tahu nggak itu ada power clause-nya atau tidak? Power clause apa ya kok ya? Nah, power clause kan nggak tahu kan? Boleh ya? Kok cerita dikit ya? Boleh. Oke. Boleh ya. Nah, ini ada anak muda nih, Len. Ayahnya kena kanker pankreas. Nah, dia datang ke Kokoh nih ceritanya. Nah, Kokoh tanya, emang nggak ada asuransi? Saya cuma tanya-tanya doang kok, Kokoh, ya. Nggak ada asuransi. Dia bilang gini, mereka udah ambil asuransi yang sangat bagus, Len. Dia ngomong sama Kokoh, udah kok, kita udah ambil asuransi kesehatan tuh sangat bagus ceritanya, ya. Tetapi tidak ada power clause-nya. Oh gitu, ya. Nah, sehingga pada waktu kena diagnosa kanker pankreas, nah pada saat ulang tahun polis perpanjangannya ditolak. Aduh. Jadi ceritanya, Lendra kan tanya kan mengenai power clause. Di dalam dunia asuransi ada yang disebut dengan power clause. Artinya apa? Kalau sakit, ya, maka nasabah tersebut atau klien tersebut perpanjangannya tidak ditolak. Nah, kalau kebalikannya, ya, kalau asuransi kesehatannya tidak memakai power clause, begitu kena penyakit berat, perpanjangannya bisa ditolak. Bahaya dong kalau gitu kok ya. Nah, cuman kadang-kadang seperti ini, Len, ya, nasabahnya itu ngomong, enggak kok bisa diperpanjang, enggak apa-apa kok bisa diperpanjang. Iya, kalau sakitnya itu biasa-biasa aja ya diperpanjang. Kayak cuma demam berdarah, ya dia bayar 17 juta, demam berdarahnya 15 juta perpanjang. Tipes, katakanlah cuma 8 juta diperpanjang. Tapi kalau gede, sakitnya berat, ya ditolak. Lo kok nggak percaya? Ya ini loh, kejadiannya seperti ini. Anak mudanya itu cerita sama saya. Nah, lanjutin ya Len ya. Lanjutin ya. Nah, berapa bulan di rumah sakit John Hopkins, mereka menghabiskan 1 juta US dollar, setara dengan 15 miliar. 1 juta US dollar. Nah, saat itu ya, si pedagang berlian ini ngomong, kalau udah 15 miliar, mas saya mati aja. Nah, itu nanti ada ceritanya lagi kan ya tadi. Ya, oke ya. Nah, ceritanya beda ini kok ya. Orang ini kaya kok. Jadi selama perawatan, dia kirim anaknya untuk jual aset papanya untuk pengobatan. Salah satunya adalah kantor di segitiga emas. 1 lantai di gedung yang lumayan bagus itu seluas 5.000 meter persegi. Nah, karena butuh dana, harga pasaran kan 40 juta per meter persegi, Len. Ya. Ya.
Berarti itu kan 200 miliar, benar nggak? Ya. Terpaksa dijual seharga 20 juta per meter persegi. Alias berapa? 100 miliar. 100 miliar. Untuk apa? Untuk dana cadangan supaya tetap bisa berobat. Anggap 1 tahun itu 15 miliar ceritanya. Dengan 100 miliar, berarti bisa seperti sekitar 6 tahun lah. Ya, 6 tahun. Nah, kita sampai di situ ya, kita berhenti ceritanya di situ ya, Len ya. Saya nggak mau terusin lah itu. Sudah tahun ketiga ini mereka di sana ya. Saya cuma jelaskan aja bahwa kalau ayahnya ambil asuransi Allianz HSCP Signature, preminya kan 10 juta per bulan. Maka pengobatan ditanggung seluruh dunia, SCAS, sebesar 20 miliar. Atau 1,4 juta USD per tahun. Dan ada cadangan sebesar 45 miliar atau 3,2 juta USD sampai usia 99 dengan garansi. Ini yang penting nih. Ini yang penting banget nih, Ren. Power clause yang menjamin polis tetap aktif walaupun perjalanan polis nasabah terkena penyakit berat. Makanya ya, Len, teliti sebelum membeli, Len. Asuransi power clause atau yang non power clause yang kamu akan ambil. Yang power clause dong, kok. Betul, karena yang non power clause keluar uang 100 miliar. Sedangkan power clause preminya 10 juta per bulan. Ya. Orang SMA juga tahu mana yang mesti harus diambil. Orang SD juga tahu, betul nggak? Ya kan? Iya. Betul. Oke. Nah, ini cerita keberapa, Len? Kelima, kok. Kelima. Berarti ada 2 lagi. Ya. Siap-siap ya, teman-teman ya. Nah, kalau bagus, ya tolong teman-teman komen. Biar saya juga tahu, oh ini bagus, ini kurang. Nah, silakan teman-teman. Oh iya, kalau yang waiting video off, Cici akan masukkan ke waiting room ya. Kenapa? Kalau video off berarti kan orangnya mungkin nggak ada lagi di situ ya. Jadi nggak perlu mesti harus ada di tempat kita juga ya. Nggak ngomong-ngomong atau apa ya waiting room ya. Silahkan. Oke, kita lanjut ya. Yang ke-6 ya, Len ya. Yes, 6 kok. Nah, yang ke-6 ini agak sensitif. Saya minta supaya teman-teman agak sensitif soalnya ya. Oke. Nih, yang ke-6. Ini cerita nyata. Saya bilang ini cerita nyata. Ya. Jadi gini, ada suami istri ini, Len, ya, punya toko bangunan. Suami istri ini sangat irit, Len. Nah, terus datang seorang agen asuransi. Loh, bukan karena aku agen asuransi loh, Len, ini cerita aja dan ini kejadian benar kok, kisah nyata. Ya. Menawarkan produk kesehatan. Tuh, suaminya udah setuju loh, Len. Mau ambil, udah setuju. Namun istrinya melarang, Len. Jangan. Saya mau hematin pengeluaran. Tahu nggak agen asuransi tersebut? Nggak berhasil loh memproteksi suami istri ini. Nah, waktu berjalan, sang istri ini kena sakit kritis, kanker stadium 1. Mestinya stadium 1 bisa sembuh dong, benar nggak, Len? Kalau ke dokter. Tetapi istri ini kan konsisten, Len, pengennya irit. Kalau bisa nggak usah ke dokter deh, pakai herbal aja. Nah, karena tidak ditangani dengan benar, akhirnya kankernya menjadi stadium 2. Istrinya tetap irit nih, Len. Ya. Lalu pergi ke paranormal. Wah, paranormal jadinya ya. Nah, kankernya berkembang ke stadium 3, Len. Nah, pada saat itu, sang istri mulai nyesel. Kenapa ya? Gua nggak ambil tuh asuransi. Cuman ya, namanya mau hemat, bener nggak, Len? Akhirnya putusin untuk masuk rumah sakit, pilih jalur BPJS. Minta surat dari kelurahan, tidak mampu. Aduh, sebenarnya ini cerita sedih, tapi jadi lucu. Ya kan? Kenapa? Karena lamanya antri jadwal pengobatan, sang istri keburu meninggal dunia. Sedih nggak, Len? Sedih sih. Sedih ya? Oke, nah, saya kasih tahu nih. Nah, ini ceritanya. 3 bulan berlalu, seorang pegawai toko bernama Inem.
Karena suaminya ini juga ini loh, orangnya lumayan kuper, taunya toko melulu ya. Oke. Nah, Inem ini memberikan perhatian lebih kepada majikan. Akhirnya sang suami menetapkan pilihan ya dan menikah dengan Inem. Menikahlah dengan Inem. Nah, setelah menikah Inem bicara. Dulu saya tidak mengerti kenapa mendiang ibu irit sekali. Nah, kalimat yang berikutnya ini Len, yang membuat kadang-kadang kita tuh terenyuh. Tetapi sekarang saya tahu loh bahwa mendiang ibu mau memberikan semua kekayaannya kepada Inem. Nah, tuh. Jadi ya ampun katanya ya si Meta. Jadi kenapa orang itu ngirit-ngirit akhirnya dikasih sama orang lain? Lah buat apa toh ngirit-ngirit? Kenapa kita mesti harus pelit sama diri kita sendiri, betul? Nah, Inem langsung panggil agen asuransi. Yang tadi ditolak itu, ambil proteksi yang besar untuk suami sama dirinya sendiri. Walaupun pendidikan rendah, tetapi Inem bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, yuk Len, menurut Lendra, mana yang lebih pinter? Mendiang istri, majikan, atau Inem? Inem lah kok. Terima kasih Len. Oke, sesuai dengan KTP ya. Gitu ya. Betul. Teman-teman, ya, kadang-kadang ya seorang istri itu memang betul pengennya ngiritin suami, ngiritin. Tetapi kalau sudah masuk proteksi, udahlah, nggak usah ngirit-ngirit lagi. Ambil yang gede. Kalau suaminya sayang sama dia, kasih istri yang gede. Ya, nah Inem pinter, betul. Inem pinter. Ya, sekali lagi, ini sudah yang ke-6. Ya. Jadi teman-teman, tolong ya, kalau misalkan bagus, tolong di komen ya. Ini yang terakhir teman-teman ya. Yang terakhir ya. Yang terakhir saya ambil ya. Ini yang banyak teman-teman itu sadari ya. Nih. Nih ya. Saya gedein di sini teman-teman biar teman-teman bisa baca. Oke ya. Ini cerita ya, ceritanya ada direktur perusahaan besar ya. Lalu selesai memimpin rapat terserang stroke. Ini direktur loh teman-teman ya, badannya lumpuh separuh. Perusahaan masih memberikan fasilitas kesehatan, menanggung biaya pengobatannya. Tetapi setahun kemudian kondisi semakin memburuk. Akhirnya tidak bisa bicara. Hanya berbaring di ranjang. Nah, Len, ya, menurut kamu Len, ya, ini kan kejadiannya kan bukan pegawai biasa Len, seorang direktur loh. Yes. Mestinya harusnya di cover terusan dong Len. Seharusnya, tapi nggak pernah ada ya? begitu. Oke. Iya. Betul. Nah, coba kita lihat lagi ya. Nah, HRD perusahaan berbicara ke istri direktur ini. Dia menyampaikan seperti ini. Ya. Ini perusahaan besar Len, bukan perusahaan kecil, ini perusahaan besar. Bapak itu adalah tokoh perusahaan yang loyal, berjasa besar kepada perusahaan, ikut membangun perusahaan sampai sebesar ini. Loh, HRD-nya aja tahu. HRD-nya saja mengakui. Nah, pada kali ini saya telepon sebagai HRD. Hanya menjalankan tugas, maaf ya Bu ya, untuk memberitahu bahwa mulai bulan depan perusahaan sudah tidak bisa menanggung biaya pengobatan Bapak lagi. Menurut kamu, istrinya kecewa, istrinya sedih? Kecewa banget kok. Hancur itu. Ya, nah, ini ya Len, 8 tahun waktu berjalan, Bapak tidak kunjung sembuh dan tidak memiliki asuransi kesehatan sama sekali. Karena semasa menjabat dia tidak mengambil asuransi kesehatan pribadi dengan alasan masih ditanggung kantor. Nah, Len, Koko tahu kamu kan masih ditanggung kantor. Boleh nanya nggak Koko? Penting nggak ambil asuransi pribadi saat masih sehat walaupun ditanggung kantor? Penting sih kok. Penting ya, oke ya. Nah, sesuai dengan KTP ya Len ya. Oke ya. Oke, teman-teman. Selesai ya. Sudah selesai. Udah 7 ya Len ya? Udah kok 7 kok.
Oke ya. Iya. Ada bonusnya kok. Nah, kalau teman-teman mau tambah lagi, ya masih ada waktu, tapi harus dari teman-teman. Kalau mau, ya saya tambahin. Tapi harus dari teman-teman, ya. Tambah ya. Satu lagi. Satu lagi katanya, Len. Nah, Ya kok, asik. satu Bonus, lagi ya. bonus. Oke. Satu lagi, Ya. tapi ini sensitif sekali loh. Harus dipakainya hati-hati. Ya. Nah, harus pakai hati-hati. Maksudnya hati-hati gimana? Jadi gini, cerita ini harus disampaikan kepada seorang istri ceritanya yang kebetulan teman-teman ketemui ya di mana suaminya itu nggak ada pada saat itu. Itu harus disampaikan seperti itu. Kenapa? Karena ini kalau dari istri ke istri lebih bagus. Oke, sekarang saya mau bagi ilmu ya. Nah, kalau misalnya closing nih sama istri. Istri itu ya sebenarnya ya punya hati yang para wanita nih saya memuji terutama ya pas ini bulan April adalah bulan Kartini ya. Nah, para Kartini itu terlalu baik terhadap para Kartono. Ya, mana para Kartini? Angkat tangan. Ya, ya. Yang urutan pertama adalah yang dipentingkan anak. Ya. Habis anak siapa? Suami. Terus habis suami kepentingan siapa lagi? Dirinya? Oh, belum. Orang tuanya dulu gitu. Habis orang tuanya siapa lagi? Saudaranya. Oh, sorry, bukan saudaranya, mertua. Ya. Nah, terus terakhir, ya ada saudara dulu. Pokoknya itu karena ada culture ya, terutama orang Asia, wanita tuh dilarang mementingkan diri sendiri. Ya. Jadi kalau ada tertanam di pikiran kita, ya berarti pendidikan orang tua kita sukses ya, gitu. Ya. Jadi kalau orang yang mementingkan diri sendiri langsung gitu, langsung dilatih gitu. Dan kebenaran umumnya, enggak semua, umumnya mayoritas wanita itu suka bicara. Betul teman-teman? Ya. Para wanita, apakah semua extrovert? Enggak. Yang suka bicara enggak mesti extrovert ya. Dia bicaranya pada diri sendiri. Namanya self talk. Ya, sering sekali self talk. Self talk-nya apa ya pokoknya yang kalau namanya self talk itu pasti negatif. Kenapa? Kalau self talk yang positif akan diomongkan, dibicarakan, ya, diaudiokan. Kalau self talk negatif, karena sudah tahu tuh negatif, disimpan buat diri sendiri. Jadi ngomongin diri sendiri. Oke? Jadi kalau kita mau closing buat wanita, sebenarnya dia punya otoritas untuk closing. Maksudnya untuk ambil polis atas nama diri sendiri. Ya, apalagi kalau dia punya income sendiri. Sedemikiannya, segitunya iya, udah punya duit sendiri. Saya ngambil keputusan buat diri sendiri nggak mau. Jadi kalau kita mau closing ke dia, kita ngomong, Ci, ini dari wanita ke wanita ya. Saya bicara dari hati ke hati. Saya ngerti Cici yang selalu mementingkan kepentingan anak, kepentingan suami, kepentingan keluarga di atas segala-galanya. Ya, seringkali kita lupa bahwa istri, diri kita, itu juga anggota dari keluarga tersebut dan harus dipikirkan kepentingannya. Jadi, sebagai seorang istri, ya harus punya 3 hal yang penting. 1, penting loh punya rekening atas nama diri sendiri. Ya namanya bisnis suami kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau kita nggak pernah ikut campur ya bisnis suami. Nggak pernah ikut-ikut ke kantor gitu. Kita nggak tahu apakah suami ada mengambil pinjaman ke bank, apakah dia mempunyai masalah utang piutang dengan supplier, kita nggak tahu ya. Sampai suatu hari ada tuntutan yang berhubungan dengan hukum, dengan pajak gitu. Sehingga rekening atas nama suami itu dibekukan. Terus kita gimana dong? Uang sekolah anak kan tetap mesti bayar ya, Ci. Beli sayur bawang di pajak di pasar kan tetap mesti bayar ya. Ini pajak beneran nih, pajak besar, bukan bagian pajak, bukan badan pajak. Nah, kalau kita punyanya rekening semuanya judulnya joint account gitu, itu ngeri, Ci. Ada apa-apa ngeri. Mendingan Ci punya rekening atas nama diri sendiri deh. Buat keamanan anak-anak juga.
Jadi bicaranya untuk keamanan anak-anak. Kalau bilang keamanan diri sendiri itu namanya wanita dan ibu suka enggak karena merasa dirinya nggak penting. Oke. Nah, kedua ya, sebaiknya mulai sekarang mulai minta sama suami punya aset atas nama diri sendiri. Bukan untuk kita loh, bukan. Cuma gini, namanya nasib kita nggak tahu, usia juga kita nggak tahu, apalagi ya. Suatu hari kalau sampai ada apa-apa ya dengan diri kita gitu ya, atau dengan diri suami kita gitu ya. Namanya kalau masih hidup aja kadang kita nggak lepas dari ribut ya. Apalagi kalau kita sudah nggak ada. Bisa aja toh suatu hari kitanya sudah nggak ada, aset kita, harta warisan kita yang harusnya untuk siapa sih? Betul, untuk anak-anak. Teman-teman belajar bertanya ya. Dan kalau bertanya, tunggu 3 detik. Tunggu respon. Kalau kita bertanya, kita dalam posisi menang. Ya. Itu trik dalam marketingnya. Ya, betul. Buat anak-anak kan bener banget Ci jawabnya. Nah, kalau sampai kita punya aset atas nama diri kita sendiri, ya, namanya akte lahir anak, pasti harus ada nama mamanya, betul? Bisa jadi nggak ada nama ayah ya, kadang-kadang dalam kondisi tertentu ya, misalnya menikahnya tidak di catatan sipil, hanya secara agama. Nah, di akte lahir anak pasti ada nama anak ibunya, itu becau, nggak bisa lari ibunya. Nah, jadi aset dari seorang wanita pasti jatuhnya ke anak dan bisa dibuktikan dengan akte lahir. Nggak ada orang-orang lain bisa mengganggu-gugat. Ya, sebenarnya di atas rekening bank, di atas aset, masih ada lagi sebuah kontrak hukum yang lebih kuat lagi, lebih tinggi lagi kekuatannya dibandingkan dengan yang namanya rekening bank, dibandingkan dengan namanya aset tanah, gitu ya. Ini lebih penting, lebih kuat. Itu namanya apa? Polis asuransi. Polis asuransi kekuatan hukumnya mengatasi kekuatan hukum finansial bank dan kekuatan hukum hak milik properti. Ya, pada saat kita sakit, kita pengen sembuh, kalau kita judulnya uang obat itu masih bisa dibeli dengan uang, pasti kita mau sembuh. Masalahnya, perkataannya adalah kadang-kadang uangnya nggak ada. Gimana kalau kita punya polis sendiri? Kita bisa ambil keputusan sendiri. Kita bisa milih dokter sendiri. Kalau kita bisa sembuh, ya, ada kesempatan sembuh, tentu kita akan melakukan. Apalagi kita sakit. Kita bukan saja ya sebagai seorang wanita ya, kehilangan kesehatan. Kehilangan, ya, kesehatan itu mempengaruhi fisik ya, dan wanita kan sensitif dengan fisik ya. Kita kehilangan fisik kita. Kualitas fisik yang ada waktu pada saat kita sehat, kita kehilangan itu. Jangan sampai ya, Ci, kita mesti kehilangan harga diri. Hanya karena kita nggak mau buka mulut, minta suami kita untuk bayarin uang berobat kita. Daripada begitu, mendingan punya asuransi sendiri. Cici setuju? Wanda? Setuju, Ci. Ya, thank you ya, Ci Wanda. Jadi, hari ini saya ketemu Ci Wanda, saya tuh bahagia sekali ya, bisa berbagi tentang pentingnya asuransi ini, terutama buat sesama wanita. Ya, Jadi dan harus saya gimana, kan, Ci? ya, dan menurut saya ya, keputusan mengambil asuransi itu ya, di dunia asuransi, itu 90% ditentukan oleh wanita. Nah, hari ini kesempatan buat Ci Wanda untuk ngambil keputusan yang sama, yang sudah diambil oleh banyak wanita-wanita kuat di luar sana. Dan mereka selalu bersyukur sudah ngambil keputusan tersebut. Ci, untuk ngambil keputusan ini gampang, Ci. Susah bantu. Ya, pengalaman kami, perusahaan kami terutama, perusahaan kami kan nomor 1, Cici udah tahu. Satu hari 3.000 orang loh ngajuin aplikasi. Cuma nggak semuanya diterima. Dari 10, 3 ditolak. Ci, ya, saya mau ngecek nih Cici, apakah Ci Wanda qualified untuk jadi nasabah Allianz. Saya interview dulu kesehatannya, boleh ya Ci? Oke. Oke, udah. Lanjutkan ya teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, selesai dan pas sebelum jam 8 ya, sesuai dengan apa yang saya janjikan ya. Tidak 7 tetapi 7+1, dan yang satu spesial disampaikan oleh
Ibu Susan. Ya, terima kasih. Kembali kepada Lendra.